Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak yang Pak Bila sayangi, pada pagi hari ini kenapa Pak Bila melakukan Zoom? Sebenarnya kepingin menyapa kalian terlebih dahulu agar kita yang tidak pernah ketemu atau kita yang tidak pernah sebelumnya di kelas 7 juga tidak pernah mengajar kalian. Bila sebenarnya kepingin melihat kalian semuanya agar lebih dekat. Oleh karena itu, Bila niatkan untuk melaksanakan Zoom pada kelas 8C ini. Karena kemarin anak-anak sudah mendapatkan materi berupa video ataupun berupa link YouTube itu, tapi nampaknya antusias anak-anak ini masih belum banyak. Tidak tahu apakah sudah kendor belajarnya atau sudah lemas belajarnya atau mungkin sudah tidak ada semangat belajar, sehingga sampai pagi ini Pak Bila melihat belum semuanya melihat video yang Pak Bila sampaikan. Tapi selalu akan Pak Bila pantau kalian anak-anak di dalam pembelajaran di pelajarannya Pak Bila, dan akan kita sampaikan kepada wali kelas siapa-siapa yang tidak pernah absen atau tidak pernah aktif di dalam pelajaran yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan. Karena ini akan menjadi salah satu evaluasi di dalam pembelajaran siapa-siapa yang mengikuti, siapa-siapa yang tidak mengikuti. Nah, nanti nama-nama selama sepekan besok, siapa-siapa saja yang tidak pernah absen di pelajaran khususnya IKMA, ini nanti akan kita sampaikan kepada wali kelasnya, sehingga wali kelasnya nanti bisa menyampaikan kepada wali siswanya, pada orang tua kalian. Ya. Oke anak-anak, Pak Bila di sini diberikan tugas untuk mengampu mata pelajaran IKMA. Ya. Ini IKMA lebih dikhususkan untuk pertama memang sebenarnya pengen menuntaskan Al-Quran, tetapi nampaknya nanti akan Pak Bila bagi untuk IKMA ini di minggu ini nanti Al-Quran, kemudian nanti di minggu berikutnya nanti bisa fikih, bisa akidah, bisa lain sebagainya. Banyak yang terkait tentang pelajaran IKMA itu. Yang kemudian ini saya berharap semuanya bisa mengaktifkan videonya biar terlihat mengikuti pelajaran atau tidak. Ya, nanti saya absen di grup. Bentar. Firza absen berapa, Firza? 13, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Nanti pelajarannya sebentar saja. Firza 13. Kemudian Kinanti berapa? Kinanti? 15. 15. Oke. Atatian? 6, Pak. 6. Bisa diaktifkan videonya, Pak. Fatan berapa, Fatan? Aku 12, Pak. Fatan absen berapa, Fatan? Absen 12. 12. Terus Cherry. Cherry Ya. absen berapa? Absen 10. 10. Itu videonya memang hitam atau gimana, Cherry? Bayhaki, absen berapa Bayhaki? Absen 1, Pak. Oke, Aulia?
Aulia absen berapa? 7 ya? Muhammad Fakhri 18. 18. Bisa diaktifkan videonya Fakhri. Oke. Oke anak-anak, langsung saja Pak Bila mulai pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi Pak Bila akan share screen hasil Pak Bila mengerjakan tugas untuk kalian. Nanti anak-anak juga akan kita berikan tugas pada hari ini. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 86. Tadi di grup sudah Pak Bila sampaikan anak-anak untuk membacanya ya, untuk membaca terkait surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 86 ini. Apakah sudah dibaca? Sudah, bagus. Sudah. Oke. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu anak-anak di sini kalau kita semuanya melihat bahwa ada kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, kita baca ya. Coba Pak Bila baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Berarti Allah itu sudah mengingatkan kepada Bani Israel bahwa jangan sampai kamu itu berpaling ya, berpaling kepada Allah. Apa artinya itu? Menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah. Itu sudah diingatkan sama Allah. Maka di sini untuk kita apa? Wabil walidaini ihsana wadil kurba, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kamu. Nah, ini kita disuruh patuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini, kita disuruh berbakti kepada orang tua kita. Nah, ini menjadi garis besar bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wadil kurba, ya, dan apa? Kaum kerabat pada sesama, ya, kepada sesama manusia, ya, wal yatama, anak-anak yatim. Nah, kepada anak-anak yatim ini harus berbuat baik juga, harus yang baik. Anak-anak tidak boleh membohongi mereka, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh menjengkelkan untuk dia dan sebagainya. Karena anak yatim ini adalah anak-anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, ya, dan orang-orang miskin. Kita juga harus sayang kepada orang-orang miskin, menyayangi. Kalau kita punya harta yang banyak, ya kita harus menyayangi mereka untuk kita berikan. Wa qulu linnas, serta ucapkan, ya, kita sebagai orang yang baik, maka harus apa? Wa qulu linnas, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Husna wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu tidak mengetahui janji itu illa qalila, kecuali sebagian kecil daripada kamu, ya, qalila minkum wa antum mu'ridun, dan kamu selalu berpaling. Nah, ini anak-anak
maksud dari surah Al-Baqarah ayat 83 itu ini. Yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Nah, karena memang kaum kafir Quraisy, Bani Israel itu orang-orang yang suka mengingkari atas apa yang sudah Allah tentukan. Ya, makanya Bani Israel itu dikecam banget sama Allah itu. Yang kedua, kewajiban kita dan seluruh manusia itu untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Maka kita bertauhid, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, ya sudah itu. Maka tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Yang ketiga, kita sebagai manusia kewajibannya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sesama manusia, ya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, ini yang ketiga inilah yang harus minimal kita itu harus lakukan. Begitupun yang nomor dua. Yang nomor dua ini juga harus kita lakukan, ya. Jadi nomor dua ini adalah kalau kita beriman kepada Allah, ya, kita tidak menyekutukan Allah, maka kita pasti akan bisa melakukan yang ketiga ini. Nah, tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka kita tidak akan bisa yang namanya melakukan yang ketiga ini. Begitupun yang nomor 4 dan seterusnya. Ya, jadi nomor 1, nomor 2 ini adalah menjadi patokan kita sebagai manusia. Nantinya ketika kita bisa bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, maka insya Allah nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 8 ini, ya, ini nanti akan bisa kita laksanakan semuanya. Khususnya di nomor 2, 3, 4, 5. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Kita juga berkewajiban untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Nah, mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Ya harus mengucapkan ketika ada orang diajak berbicara, maka kita harus berbicara yang baik. Kewajiban mendirikan sholat dan zakat pasti, ya. Kita sebagai seorang Muslim, anak-anak juga sudah, insya Allah sudah balik semuanya, maka kita harus mendirikan sholat, ya, wajib hukumnya. Zakat, ya, kalau zakat yang wajib itu kan zakat fitrah itu. Zakat-zakat yang lainnya silahkan kalau memang mau dilaksanakan. Kemudian perintah-perintah di dalam isi perjanjian ini juga berlaku untuk kaum muslim bagaimana ajaran Islam. Ini poin 6 ini isi kandungannya masuk di dalam nomor 3, 4, 5 ini. Melalui ayat ini Allah mengungkap sifat Bani Israel yang suka. Nah, ini. Jadi sifatnya kaum Bani Israel itu adalah suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Jadi dia itu ketika, ya, dari kita yang suka ingkar janji, dari kita yang sukanya itu berkhianat, maka dia bisa juga dikatakan sebagai kaum Bani Israel, ya, karena suka berkhianat atau melanggar perjanjian-perjanjian. Kemudian hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Jadi lebih banyak dia itu mengingkari janjinya daripada dia itu menepati janjinya. Oke. Sekarang Al-Baqarah ayat 84. Nah, anak kita lihat wa akhadna mitsaqakum la tasfikun. Nah, kita lihat di sini bahwa ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu.
La tasfikuna dima'akum. Kamu akan menumpahkan darah. Orang Bani Israel itu kan suka membunuh orang. Wala tukhrijun anfusakum. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat. Dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa dari kampung. Nah, ini min diyarikum, dari kampung halaman. Jadi seperti kasusnya siapa? Seperti kasusnya Palestina. Nah, orang-orang Bani Israel itu kan mengambil tanahnya orang-orang Palestina. Tapi dia, kalau ada orang Palestina yang dia itu dari suku Bani Israel, maka dia tidak akan membunuhnya. Tapi kalau dia itu tidak dari suku Bani Israel, ya maka dia akan dihabisi dan dimatikan. Nah, di sini summa aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu berikrar memenuhi sedangkan kamu mempersaksikannya. Maksudnya adalah ayat ini mengingatkan dan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan antar manusia. Jadi pertemanan kalau kalian masih di usia segini itu adalah yang diutamakan adalah pertemanan. Jadi pertemanan kalian itu yang mulai sekarang harus kuat ya. Tujuannya untuk pertemanan itu apa? Ya, untuk saling menasihati yang baik-baik. Ya, untuk mengingatkan hal-hal yang baik. Sehingga teman-teman kalian itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dapat juga dikatakan bahwa jika seorang berbuat buruk kepada orang lain, maka pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya ia berbuat buruk pada dirinya sendiri. Contoh biasanya yang sering dilakukan pada usia-usia kalian itu kan biasanya suka mengolok-olok teman. Nah, ini masuk di sini. Ketika kita itu suka mengolok-olok teman, maka itu termasuk mengolok-olok dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ada teman kalian yang suka mengolok-olok kalian, ya, yang suka menjahati kalian, berarti dia itu sebenarnya adalah menjahati dirinya sendiri. Nah, itu yang harus dipegang. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 84. Ayat ini juga mengandung larangan mengerjakan kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati atau qisas. Kalau di zamannya Rasulullah itu, kalau dia itu berbohong, maka ada hukuman yang sudah ditentukan. Nah, yang sudah ditentukan. Seperti contohnya, pada zaman Rasulullah itu dulu ada orang yang dia mencuri. Maka apa yang harus dilakukan? Dia memotong tangannya. Kalau di sini kan tidak di penjara, tapi dia melakukan lagi. Nah, itu anehnya di negara kita ini Indonesia. Begitupun ketika kita itu yang diharapkan oleh Allah pada ayat ini itu adalah ketika kita mengerjakan kejahatan-kejahatan, maka nanti akan menjadi kejahatan untuk diri kita sendiri. Entah itu kapan. Nah, entah itu kapan. Jadi kalau anak-anak melakukan keburukan, pasti nanti akan terkena kalian sendiri. Akan kembali kepada kalian sendiri. Maka oleh sebab itu, anak-anak bila mengingatkan, ya dilakukan yang baik-baik saja. Ya, dilakukan yang baik-baik saja. Sehingga nantinya anak-anak bisa mendapatkan hal-hal yang baik untuk diri kalian masing-masing. Nah, sebenarnya Pak Bila hanya membuat 2 slide atau membuat 2 ayat saja, ayat 83 dan 84. Jadi tidak sampai, ini 85 pembahasannya panjang sekali, sehingga di sini Pak Bila sangat berharap pada kalian nantinya kalian bisa memahami dari apa yang
Pak Bila sampaikan ini sudah Pak Bila rekam, nanti silahkan akan Pak Bila share di grup, nanti yang tidak bisa hadir bisa melihat dari penampilan ini, sehingga nanti teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan tugas yang sesuai. Mungkin anak-anak ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum Pak Bila memberikan tugas? Enggak, Pak. Tidak ada. Yang lainnya? Kalau sudah SMP harus berbeda dengan SD ya. Oke, kalau memang nggak ada, saya kasih tugas saja. Sudah nggak ada? Enggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya kasih tugas. Tak ketikkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup saja, biar nanti kalian teman-teman yang lainnya bisa memahami bareng-bareng. Oke, ini tugasnya. Kelihatan tugasnya? Betul, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Anak-anak, itu penjelasan dan tugas hari ini. Jangan lupa menuliskan surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84 beserta artinya. Kemudian dikerjakan dengan rapi dan hati-hati, dikumpulkan paling lambat nanti jam 4 sore melalui Japri ke nomor Pak Bila, ya, dengan menyebutkan, jangan lupa, salam, nama panggilan, nama panjang dulu, kemudian nama panggilan, nomor absen. Bisa dipahami ya? Anak-anak bisa dipahami? Oke, Bisa. kalau sudah bisa dipahami, terima kasih atas waktunya. Kalau memang bisa dikerjakan sekarang dan dikumpulkan melalui Japri nomor Pak Bila. Jangan lupa diawali dengan salam, nama panjang, sebutkan nama panjangnya, nama panggilan, serta nomor absennya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak Bila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.